Oke, untuk pendahuluan dalam konten pertama ini dalam channel YouTube ini, saya akan berbagi sedikit tentang yang namanya istilah-istilah yang ada di reksadana. Atau mungkin teman-teman pernah mendengar istilah investasi melalui media sosial atau platform-platform lainnya. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi istilah-istilah yang ada di reksadana. Nah, reksadana secara teori adalah wadah dan pola pengeluaran dan modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi. Ada dua macam cara yang dilakukan untuk melakukan investasi. Yang pertama, melakukan investasi secara mandiri. Nah, secara mandiri otomatis teman-teman melakukannya dengan analisis yang sangat tajam. Nah, tidak melakukan menggunakan hoki, tapi harus menggunakan analisis ke depannya jangka menengah dan jangka panjang. Lalu yang kedua, dengan cara menitipkan uang kita melalui manajer investasi. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya dong, emang bisa kita investasi menitipkan uang melalui manajer? Emangnya uangnya nanti nggak dibawa kabur oleh manajer? Oh, tentu saja tidak dong. Dan tentu saja bisa uangnya dititipkan. Nah, di mana? Di reksadana. Nah, di sini saya akan sedikit mengupas tentang istilah-istilah yang ada di reksadana. Reksadana. Reksa yang artinya wadah dan dana yang artinya uang. Nah, di reksadana ada 3 jenis produk. Yang pertama yang namanya reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana pasar saham. Nah, sebelum kita mengkupas 3 produk ini, kita akan mengkupas dulu nih istilah-istilah yang ada di reksadana tersebut. Seperti yang tadi saya bilang, ada 2 tipe orang yang ingin melakukan investasi. Yang pertama adalah dengan cara mandiri. Dengan cara mandiri yang jelas orang tersebut harus memiliki analisis yang tajam untuk mengelola uang tersebut jangka panjang maupun jangka pendek atau bahkan jangka menengah. Nah, di reksadana ada yang namanya manajer investasi. Nah, tugas manajer investasi ini adalah yang mengelola uang kita. Nah, jadi kita menitipkan uang ke manajer investasi, lalu si MI ini atau manajer investasi ini yang akan mengelola uang kita selama diinvestasikan di reksadana. Nah, lalu ada yang namanya fund fact sheet. Nah, fund fact sheet ini adalah laporan yang dilakukan oleh MI atau manajer investasi selama 1 bulan. Jadi 1 bulan ini uang kita diapakan saja nih oleh manajer investasi atau MI. Nah, nanti ada laporan yang setiap 1 bulan sekali oleh MI yang teman-teman pilih. Nah, nanti laporan tersebut bisa teman-teman baca yang namanya fund fact sheet. Lalu yang kedua ada yang namanya AUM atau total aset. Nah, AUM atau total aset ini adalah total aset dari si MI ini atau dari si manajer investasi ini. Nah, semakin banyak AUM-nya, semakin banyak orang percaya sama si manajer investasi ini. Nah, di reksadana banyak manajer investasi yang siap mengelola uang kalian atau mengelola uang teman-teman. Nah, jadi tinggal teman-teman ingin memilih si manajer investasi yang seperti apa yang teman-teman pilih. Apakah AUM total asetnya yang banyak atau total asetnya menengah sedikit, atau ya berbagai macam cara atau berbagai macam pilihan si manajer investasi yang teman-teman ingin pilih. Lalu ada yang namanya top holding. Nah, top holding ini adalah uang yang dikelola si manajer investasi ini dimasukkan kemana saja atau dikelola kemana saja uang yang teman-teman titipkan ke manajer investasi tersebut. Nah, lalu MI atau manajer investasi tersebut nanti akan memberikan laporan kepada teman-teman uang yang telah mereka kelola selama 1 bulan. Nah, lalu ada yang namanya CAGR. CAGR ini adalah pertumbuhan dana MI atau manajer investasi selama 1 tahun. Nah, jadi teman-teman bisa melihat secara detail atau secara rincian si MI ini pertumbuhan selama satu tahunnya ini berapa persen. Nah, lalu ada yang namanya drawdown. Drawdown ini seberapa dalam MI jatuh selama 1 tahun. Nah, teman-teman bisa melihat si manajer investasi ini sampai berapa persen nih selama dalam 1 tahun tersebut dia jatuh di lubang atau jurang dalam mengelola uang
kalian atau uang teman-teman. Nah, dari sinilah teman-teman bisa menilai akan manajer investasi tersebut sebelum teman-teman memilih manajer investasi yang akan teman-teman gunakan atau mengelola uang selama 1 bulan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, beli di mana? Nah, sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang sudah bisa teman-teman temukan di handphone kalian. Aplikasi Upwork atau agen penjual reksadana. Nah, itu sekarang udah banyak banget, tinggal teman-teman pilih aplikasi apa yang cocok untuk teman-teman menggunakan reksadana. Nah, tapi ingat teman-teman harus memilih aplikasi yang sudah tercatat di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi uang teman-teman itu aman selama teman-teman investasikan di reksadana. Nah, uang yang teman-teman investasikan di reksadana tersebut tidak sepenuhnya dipegang oleh manajer investasi atau MI. Uang yang teman-teman investasikan tersebut sudah masuk di bank kustodian. Jadi, si manajer investasi tersebut tidak memegang uang yang kalian investasikan. Jadi, si MI ini hanya memilih atau mengelola tanpa memegang uangnya secara langsung yang teman-teman investasikan di manajer investasi. Nah, jadi sekarang tinggal teman-teman nih untuk memulai investasi. Sekiranya kalau teman-teman takut untuk berinvestasi, nah reksadana ini yang sangat tepat atau cocok untuk teman-teman memulai investasi. Karena teman-teman akan dibantu oleh manajer investasi untuk mengelola uang teman-teman ketika teman-teman ingin berinvestasi. Jadi saran saya, daripada teman-teman hanya tiduran, bikin salah bantal, lebih baik teman-teman mencoba untuk belajar lebih jauh lagi tentang investasi. Selamat mencoba!